pemerkosa santri di Bandung bukan menghukum ya, membayar restitusi, tapi restitusinya bukan kepada pelaku, jadi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Tetapi ini juga sisi lain kita bisa lihat bahwa ini kemajuan juga dari bentuk tanggung jawab negara terhadap kegagalan dia dalam melindungi ataupun mencegah terjadinya kejahatan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan dalam Law and Justice Channel. Sahabat-sahabat, dan saya dan ada sahabat baru saya ini. Kita akan berbincang-bincang. Jadi nanti siaran ini bisa disaksikan di dua channel yang berbeda ya. Channel Ahmad Sofyan di Bincang Hukum serta channel Dosen Kece di Ngoceh, Ngobrol Kece. Ya, jadi sahabat-sahabat, kami akan membincangkan soal isu yang paling hangat ini, yaitu... Wah, isu apa tuh, Bang? Isu ini yang pemerkosa santri di Bandung. Iya, tadi aku dengar juga katanya ada 9 loh, Bang, bayinya. Ya ampun. Itu kasihan banget ya, ada 13 orang perempuan yang diperkosa. Gimana tuh, Rena? Sebagai seorang wanita, apa yang bisa disampaikan soal ini? Kalau aku sih, Bang, pertama pasti serem ya, maksudnya ngeri gitu ada kejadian seperti ini. 13 perempuan masih di bawah umur, lalu melahirkan bayi juga 9 gitu ya. Nah, bayinya juga sama dieksploitasi. Jadi yang kepikiran sama aku mungkin kalau ngomongin hukum pidana kan pasti cari aturannya nih. Ini melanggar undang-undang nomor berapa nih, pasal berapa gitu. Tapi yang aku sih yang terlintas gimana ya perlindungan terhadap si korban ini gitu. Korbannya ada 2 loh. Si anak-anak perempuan itu sama si bayi hasil pemerkosaan ini gitu. Gimana negara bisa sejauh mana dia bisa melindungi mereka gitu. Kalau proses penegakan hukum sekarang juga sudah ya, Bang, ya kan? Udah dilakukan proses penegakan hukum, bahkan dituntut hukuman mati kan, Bang? Iya. Jadi tadi kalau padahal ada nggak sih, Bang, di pasalnya hukuman mati? Nah, kalau pemberatan itu yang agak, karena kan jaksa itu kan pakai Undang-Undang Pelindungan Anak ya. Undang-Undang 23 2002, Junto 35 2016, 35 2014, 35 2014 ya, sama 17 2016 kan. Untuk kan 17 2016 memang ada tuh pemberatan hukuman. Ya, hukuman itu hukuman mati, kebiri, pengumuman putusan hakim, ya. Kemudian ada juga kalau di dalam Undang-Undang 35 2014 restitusi. Kan jaksa itu ancaman pidananya itu berlapis-lapis gitu. Tapi kita baca hari ini itu hukumannya cuma seumur hidup. Gimana tuh, Rena? Berbeda dengan harapan dari jaksa penuntut umum, dan penuntutnya nggak tanggung-tanggung lagi ya. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pak Asep. Dokter yang kemarin viral juga ya. Iya. Kumaha damang, Pak Sofyan. Iya, jadi tidak sesuai dengan apa yang dituntut. Hakim kan punya pertimbangan sendiri ya. Kenapa dia menjatuhkan hukuman seumur hidup itu kan? Kalau Rena ini kan lebih ahli dalam bidang psikologinya. Mana itu? Enggak, sebetulnya tapi ada juga ini satu lagi putusannya bukan menghukum ya, membayar restitusi, tapi restitusinya bukan kepada pelaku, jadi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Wah, ini baru nih kayaknya. Gimana itu? Masa restitusinya dibebankan kepada negara, bukan kepada terpidana? Wah, ini yang menarik nih, Bang. Kan sebetulnya salah satu upaya untuk melindungi korban itu adanya restitusi. Tapi restitusi ini dibayarkannya kepada korban oleh si pelaku. Kan begitu yang disebut restitusi. Adapun kalau misalnya negara yang bayar, itu namanya kompensasi. Nah, apakah majelis hakim salah menyebut itu harusnya kompensasi,
tapi dia menyebut restitusi. Coba lihat amar putusannya. Jadi pertama, ini menarik perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah. Kemudian menjatuhkan pidana sesuai dengan dakwaan primer. Dakwaan primer itu kan melakukan kekerasan seksual pada anak lebih dari satu, berulang-ulang, ya. Iya. Tapi emang hukumannya bisa mati ya, Bang ya? Kalau 17/2016 sebetulnya nggak ada hukuman mati itu. Kan nggak ada ya? Iya, hanya ada. Lagi pula kalau hukuman mati kemudian lagi kena tindakan kebiri kan memang aneh juga itu tuntutannya. Betul. Orang yang udah dituntut mati lalu dihukum mati lalu juga. kebiri. Kan aneh tuh ya. Apa mati dulu apa kebiri dulu nih, Bang? Itu dia. Itu makanya membaca tuntutannya itu menurut saya juga agak aneh. Saking semangatnya, beliau salah juga sebetulnya membuat tuntutan itu. Hukuman mati tidak dikenal di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ya. Yang ada kebiri kimiawi, kemudian juga tindakan lainnya, restitusi sih ada, pengumuman putusan hakim, pemasangan gelang elektronik ada, tapi hukuman mati kan nggak ada ya. Jadi kenapa? Iya, berarti dia dituntut hukuman, tetapi hukumannya nggak ada di pasalnya. Apa gimana, Bang? Iya, nggak ada di dalam pasal yang digunakan oleh jaksa penuntut umum itu. Sebetulnya pidana matinya nggak ada. Pembayatan hukumannya itu nggak ada hukuman mati. Itu loh. Tapi apa dasar jaksa menuntut dengan hukuman mati kalau pakai Undang-Undang Perlindungan Anak? Dia kan bukan pakai KUHP. Undang-Undang Perlindungan Anak dipakai. Apa, 2, 3, mungkin itu salah satu alasan hakim memutuskan seumur hidup kali, Bang. Karena nggak relevan mungkin. Ada pertimbangan-pertimbangan lain. Salahnya kita belum dapat amar putusannya ya. Nah iya, nanti kalau udah dapat kita ngobrol. Tapi yang aku dengerin tadi itu di dalam Kompas, jadi kan dikutip itu ketika hakim membaca putusan yang 7 menit terakhir. Nah, di 7 menit terakhir itu ada restitusi yang dibayarkan, yang harus dibayarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan kepada anak-anak itu. Padahal dalam tuntutannya restitusi itu dibayarkan oleh pelaku kepada korban. Tapi ini kenapa Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang membayarkan restitusi itu? Jadi mulai dari 9 juta per anak sampai dengan 21 juta loh per anak. Oh, yang 13 anak itu ya. Jadi itu dihitung restitusinya kayaknya oleh LPSK deh. Di LPSK bantu menghitung, lalu dimasukkan di dalam tuntutan. Tapi kenapa yang disuruh membayar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya? Biasanya sih kalau restitusi dibayar oleh negara kalau si pelakunya tidak mampu, salah satunya gitu. Tapi emang Bang ada peraturan pemerintah terkait perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual. Mekanisme restitusinya saya tapi belum baca penuh nih. Harus baca dulu kayak gimana sih prosesnya. Bahkan mungkin si PP ini baru diberlakukan sekarang kalau misalnya pemberian restitusinya mengikuti si peraturan pemerintah yang terbaru ini 2018 ya kalau nggak salah, peraturan pemerintahnya tentang restitusi untuk anak korban pelecehan seksual. Kenapa? Ya maksudnya kenapa? Apa pertimbangan hakim memberikan beban pembayaran restitusi pada negara ya, bukan pada pelaku? Salahnya kita nggak baca. Ya antara lain dampaknya takutnya orang nanti melakukan kejahatan, ya udah nggak apa-apa negara ini yang bayar. Memang dari logikanya itu kan anak-anak ya. Jadi kalau kita baca pelindungan anak itu karena kegagalan negara juga dalam melindungi anak-anaknya, sehingga negara disuruh bayar restitusi. Kalau logika itu yang dipakai benar juga, tetapi kalau pelaku untuk bayar restitusi jadinya sesuai dengan tuntutan jaksa jadi nggak ada gitu loh. Sementara dalam tuntutan tidak membebankan kepada keuangan negara, tapi kepada pasti ke pelaku kan. Namanya restitusi. Tapi hakim punya pertimbangan yang unik ini. Kenapa dia ke kementerian? Kalau kementerian nggak mau bayar gimana ya? Lagi pula kan untuk bayar restitusi itu kan harus dianggarkan dulu ya. Iya. Kalau kementerian belum ada anggaran gimana itu? Pembayarannya by DIPA. By anggarannya harus sudah ada nih gitu mungkin ya. Iya, Tapi kayaknya menarik untuk baca itu deh Bang, baca
peraturan pemerintahnya yang tadi, aku belum baca utuh nih. Apakah memang ada proses dibayarkan oleh negara restitusinya gitu? Ketika kondisi apa si pelaku, mungkin si pelaku tidak mampu, atau misalnya si pelakunya seperti apa gitu? Kalau dibilang nggak mampu, nggak mungkin juga, karena dia pemilik pesantren itu punya aset, iya, dia punya yayasan. Jadi kalau dibilang bahkan dia nyewa apartemen loh bang, kan nyebelin ya. Iya, jadi harusnya restitusi itu dibebankan dulu pada pelaku. Kalau dia nggak bayar, asetnya dirampas, dijual untuk membayar. Nah ini yang aku agak aneh juga, kenapa? Itu yang perlu kita baca, itu pertimbangan hukum hakimnya apa, sehingga restitusi itu kepada kementerian. Ya langsung gitu ya. Iya. Harusnya kepada pelaku kalau misalnya nanti pada restitusi pada pelaku kan, kalau kompensasi kepada negara kan. Negara. Nah, itu apakah dia salah atau dia nggak memahamin tentang restitusi itu harusnya dan kompensasi yang banyak itu. Iya ya. Tapi selain itu juga bang, kalau itu kan sisi dari aspek penegakan hukum ya, penegakan hukum. Dari bagaimana hukum itu bekerja ketika ada kejahatan, lalu sistem peradilan pidana bekerja gitu ya. Dan biasanya sistem peradilan pidana bekerjanya ini efeknya kan untuk pelaku, si pelakunya hukumannya apa gitu ya. Kayak tadi kita ngomongin pelakunya dituntutnya hukuman mati, lalu divonisnya seumur hidup, tuntut kebiri juga tapi tuntut mati gimana gitu. Sekarang divonis ada restitusi tapi yang harus bayar juga kementerian gitu. Itu kan penegakan hukum nih bang. Tapi lebih dari itu sebetulnya yang penting lagi adalah bagaimana pelindungan terhadap si korban gitu. Apakah itu dicantumkan juga di dalam putusan? Ada dicantumkan, dibebankan kepada unit pelayanan terpadu pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya, untuk harus disebutkan dalam putusan itu untuk memenuhi, merehabilitasi, merecovery anak-anak korban ini. Iya. Dibebankan kepada pemerintah provinsi, unit UPTD, unit pelayanan teknis ya. Dinas perempuan. Itu pelindungan anak, perempuan dan anak. Dinas perempuan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak pemerintah provinsi Jawa Barat. Iya. Jadi ada juga mereka bukan dihukum ya, tapi diwajibkan untuk melakukan pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban. Jadi ini bagus sih putusannya. Ada menarik ini ya putusannya ya. Harapan-harapan kita selama ini. Iya, media kan hanya menyebut dihukum seumur hidup. Tapi tidak melihat ada restitusi, ada pemulihan dan pemenuhan hak korban yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurut aku itu pas itu. Bagus ini berarti. Ya, karena negara kan dianggap gagal juga, masa bertahun-tahun nggak tahu sih itu anak diperkosa sama si pelaku. Iya. Lalu dalam putusan diakomodir gitu kan, selain dia menjatuhkan vonis untuk pelaku seumur hidup, dia juga menjatuhkan vonis bahwa si korban ini harus mendapatkan perlindungan. Dari mana? Dari dinas terkait, begitu ya. Tapi itu dituntutkan oleh jaksa nggak sih? Nah itu nggak ada. Oh nggak ada ya. Jadi yang restitusi yang dibayarkan kementerian itu nggak ada dimasukkan dalam tuntutan. Dan pelindungan hak-hak korban yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, dinas pemberdayaan perempuan anak itu juga nggak ada dituntut oleh jaksa. Yang ada dituntut itu kan hukuman mati, denda 500 juta, restitusi 371 juta, kebiri, pengumuman putusan hakim, penutupan yayasan dan dirampas aset yayasan untuk negara. Berarti semua untuk pelaku ya. Padahal katanya udah restoratif justice. Gimana sih, Bang? Iya. Jadi yang ada untuk korban itu cuma restitusi. Malah hakim lebih maju. Restitusi kepada kementerian, pemenuhan hak korban kepada pemerintah provinsi. Walaupun itu tidak ada dalam tuntutan. Tidak ada dalam tuntutan. Ya kan? Tapi hakim malah lebih progresif gitu ya, lebih dan melihat masa depan anak kan. Betul. Nah ini harusnya seperti itu memang putusan-putusan itu gitu ya. Jangan dituntut itu sama jaksa kan, agar pemenuhan hak korban itu ada. Iya, padahal aku dari dulu ngomongin bagaimana representasi jaksa dalam mewakili korban nih Bang. Itu. Tapi sampai sekarang belum berarti. Saya pikir dengan adanya restoratif justice itu jaksa udah jadi wakil korban gitu. Ternyata belum ya.
lebih pada upaya. Aduh, aku takut nih para jaksa nanti pada nonton, ih gimana sih? Gak apa-apa lah. Nanti dia ikut kuliah viktimologi nanti. Kuliah viktimologi ya, Bang. Ya. Wah, ini menarik nih, Bang, kalau kita bikin kajian lebih lanjut ya. Iya. Jadi nggak ada di tuntutan, tapi ada di putusan, dan itu lebih progresif gitu kan. Maksudnya lebih maju berarti pemikirannya karena sudah sebetulnya juga udah cukup berat ya, Rena ya. Karena hukuman seumur hidup itu kan artinya si terpidana, sekarang namanya terpidana ya, itu kan sampai meninggal dia nanti ada di LP mana ya? LP Bandung kali ya. Ada LP untuk narapidana khusus ada atau enggak ya? Jadi kan dia kalau berdasarkan KUHP yang dikatakan hukuman seumur hidup itu sebagaimana dijatuhkan oleh hakim, itu artinya dia sampai meninggal di dalam lembaga pemasyarakatan. Tapi Bang, kalau seumur hidup itu dituntutkan oleh jaksa juga nggak sih? Nggak ada, dia hukuman mati. Iya, berarti kan kasus ini jaksa mendakwa dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak. Lalu dia tidak ada hukuman mati, tetapi dia masukkan hukuman mati dengan alasan menuntut hukuman mati dan kebiri. Korbannya banyak, ya korbannya banyak. Lalu yang ada perampasan aset dan lain sebagainya. Semua tuntutannya berperspektif pelaku ya, Bang ya. Betul. Nggak ada. Ada sih yang restitusi itu pelaku membayar apa namanya restitusi. Oh iya, tapi kepada korban gitu ya. Korban. Ada berarti ada menuntut restitusi. Ada. Tapi kemudian hakim memvonis hukum seumur hidup ya, Bang ya? Hidup. Ya, yang tidak dituntutkan oleh jaksa. Tapi kebiri juga nggak sih hakim vonisnya? Enggak. Oh, nggak divonis kebiri ya? Enggak. Karena mungkin masih pro kontra juga, Bang. Membaca pertimbangan hukum hakim ya, kenapa dia tidak menjatuhkan hukuman kebiri ya. Mungkin udah terlalu tua sih ya si bapak ini ya. Jadi kebiri juga atau ada pertimbangan-pertimbangan lain lah yang kita nggak tahu kenapa dia tidak menjatuhkan. Kan masih pro dan kontra juga, Bang, kebirinya. Iya, kadang-kadang gini ya, udah dijatuhkan kebiri, tapi kan peraturan pelaksana tentang kebiri itu kan belum clear ya. Iya. Dan juga banyak dampak negatif kepada orang yang dikenai kebiri itu yang kadang-kadang belum tuntas juga. Jadi hakim agak ragu-ragu kalau menjatuhkan kebiri, takutnya nggak bisa dieksekusi sama jaksa. Betul, malah jadi tambah ribet, mendingan ya udah. Hakim kan kenapa belum dilaksanakan? Rupanya PP-nya tentang mekanisme pelaksanaan kebiri kan belum tuntas juga dibahas. Iya, belum. Makanya masih pro kontra. Karena kan ID masih nggak mau untuk melakukan itu. ID nggak mau. Jadi siapa yang mau melaksanakan, mungkin hakim juga udah tahu itu ya, ID kan nggak mau melaksanakan kebiri. Iya, jadi udahlah mending seumur hidup aja kali. Bukan hukuman, tapi itu kan untuk apa namanya, untuk tindakan untuk penyembuhan ya. Tuh, kalau dalam bentuk hukuman ID nggak mau. Abang kira-kira setuju nggak sih putusan ini kalau secara orang awam gitu? Seumur hidup sih udah cukup ya. Kenapa? Karena dia nggak akan bisa keluar lagi dari penjara ya. Kemudian juga dia kayaknya perlu direhabilitasi juga. Kenapa? Berarti kan ada masalah juga ada gangguan jiwa juga ini. Ada gangguan jiwa ya? Iya, kayaknya begitu. Jadi kalau hukuman aja sih nggak cukup ya. Harusnya juga ada rehabilitasi, disembuhkan ini orang. Ya, bisa pakai uang dia untuk menyembuhkan. Dia kan ada uangnya. Jadi bukan hanya hukuman. Karena ya oke lah dia ada di dalam penjara sampai meninggal ya. Kan orientasi pikir apa ada gangguan. Tapi itu ngeberatin negara nggak sih, harus ngasih makan dia. Ini obrolan biasa aja kan, Bang? Iya, makanya. Umur hidup itu usia dia berapa sih? Tahu nggak ya? Aku nggak tahu, lupa. Kayaknya 40-an kali ya. Kalau dia sampai kan coba berarti berapa tahun tuh? Anggaplah meninggalnya 70 tahun ya. Berarti 30 tahun di dalam penjara ya. Jadi negara ngasih makan selama 30 tahun ya. Iya. Negara ngasih makan, ngasih tempat selama 30 tahun. Udah gitu negara juga memberikan restitusi kepada si korban gitu ya. Juga rehabilitasi. Kalau itu nggak apa-apa lah gitu biar sembuh ya kan. Korban ya, untuk pemenuhan hak korban nggak apa-apa lah ya. Iya, biar sembuh. Nggak, tapi aku melihat sisi lain secara teoritis restitusi itu diberikan oleh pelaku, tetapi ini juga sisi lain kita bisa lihat bahwa ini kemajuan juga dari bentuk tanggung jawab negara terhadap kegagalan dia dalam melindungi ataupun mencegah terjadinya kejahatan gitu kan. Betul. Iya, ada banyak ini ya kalau kita bisa
netral, terus kita melihat dari berbagai sisi, ya ternyata harus dianggap positif juga gitu ya. Ya, hakim kayaknya berpihak pada korban tuh bagus ya. Jadi Iya. dia negara bayar restitusi karena Anda lalai dalam melindungi anak-anak, lalu pemerintah daerah yang mau juga wakil negara diminta untuk melakukan pemulihan dan rehabilitasi dan memonitor mereka setiap 3 bulan loh. Ada itu loh. Keren itu. Iya, tiap 3 bulan dimonitor bagaimana kondisi anak-anak itu. Wah, itu bagus tuh. Tapi iya, hakimnya keren, maju banget ya. Jika pemerintah provinsi nggak melakukan itu gimana ya? Nah, pertanyaan selanjutnya kan itu. Ternyata misalnya eksekusinya tidak semudah harapan. Iya, betul. Kan begitu. Eksekusinya gimana tuh? Nah, kalau misalnya mereka tidak bisa itu gimana? Karena kalau selama ini lapas sebagai lembaga yang memenjarakan para terpidana itu banyak sih, misalnya overcrowded lah ya, segala macam, ada yang kabur, ada kebakaran, ya mereka juga ada, tapi kan nggak ada. Kalau tidak mampu begitu gitu kan, melakukan semua tugasnya, dihukum. Nah, ini gimana nih? Sebuah dinas ditunjuk oleh putusan hakim untuk memberikan perawatan, perlindungan, ternyata tidak juga, ini jadi masalah hukum juga nggak sih nanti gitu ya? Iya. Udah pernah membaca yang undang-undang itu nggak ya? 17/2016 itu. Yang tentang pemberatan hukuman itu, Rena. Jadi iya kan itu kalau dilakukan, katanya sih Bang, kalau dilakukan berulang dan korbannya banyak. Iya. Nah itu ada hukuman matinya apa nggak ada gitu, saya lupa. Kalau kita baca lah ya, pemberatan hukuman di dalam pasal, ini kebetulan aku buka ini, pasal 81 ya, 81A. Iya, pasal 81. Ya, jadi disebutkan sini maksimum itu paling lama 20 tahun. Selain itu dikenai pidana sebagaimana dimaksud ayat 1, 2, 3, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman putusan identitas. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat 4, dapat dikenai tindakan berupa kebiri. Jadi sebetulnya dasar jaksa menuntut hukuman mati itu apa ya? Itu. Kalau dia pakai pasal 81 Undang-Undang 17/2016, ada hukuman mati itu. Jadi nggak ada ya Bang? Nggak ada. Ini lihat ini ya. Pasal dicek lagi Bang. Dicek lagi. Nggak ada. Cuman apa namanya untuk pelaksanaannya kebiri itu ada di kementerian yang menanganin bidang itu. Tapi di sini kan dia mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilang fungsinya, korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3. Kalau itu yang untuk pencabulan, tapi yang untuk persetubuhan, bisa ini pelaku bisa dipidana mati, benar. Bisa Bang, kalau korbannya banyak ya? Ya, di sini dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 76D, menimbulkan korban lebih dari 1, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilang fungsi reproduksi, dan korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati. Nah, jadi kalau korbannya lebih dari 1. Iya, korbannya lebih dari 1. Ya, korbannya lebih dari 1 bisa dipidana. Hanya mungkin keanehannya lagi tuh, ketika udah dituntut mati juga dituntut kebiri. Ya, itu yang bagi hakim nggak masuk akal itu. Ya, kecuali dan atau mungkin ya. Atau. Ya. Jadi bisa dipidana mati ternyata berdasarkan pasal berdasarkan 76D. 17. Tapi memang didakwanya pasal itu nggak Bang? Apanya? Didakwanya pasal itu nggak? Kayaknya dijungtokannya dengan 17/2016 ya. Oke. Karena itu dia dasarnya bisa pakai pidana mati berdasarkan itu. Gitu. Berarti jaksa udah melakukan tuntutan sesuai dengan ada pasalnya, hanya mungkin ketika berbarengan dituntutnya baru bingung eksekusinya nanti ya Bang ya? Ya, itu. Mati dulu apa kebiri dulu gitu ya? Ya, cuman tadi itu alasan-alasan yang meringankan bagi yang dibuat oleh hakim sehingga dia tidak dipidana mati itu apa ya? Itu kita nggak tahu. Ya, lalu hakim memvonis seumur hidup ya Bang ya. Tapi aku yang tertarik itu vonis hakim yang berperspektif victim ya. Ya, jadi dia sudah victim oriented itu dalam vonis. Iya, termasuk memberikan tanggung jawab ataupun peran kepada negara melalui aparaturnya.
Untuk juga memberikan perlindungan. Iya, betul. Kayaknya hukum kita udah mulai berperspektif victim nih, Bang, kali. Mungkin karena ini kasusnya viral. Kalau mungkin hakim juga ya tidak berpikiran untuk memberikan hak-hak untuk rehabilitasi pada korban kali ya. Hakimnya siapa ya, Bang? Hakimnya nggak tahu ini. Aku belum ya. Oke. Iya, baru melihat sekilas tadi. Ya kan baru tadi dibacakan putusannya. Iya, baru hari ini. Kayaknya seru nih kalau dibikin kajian lebih lanjut, Bang. Ya, cocok itu. Nanti coba kita orang Mahupiki atau teman-teman yang ada di Mahupiki bisa buat kajian lebih dalam. Termasuk yang ini berpihak kepada pemenuhan hak korban. Betul. Aku setuju bahwa saya pengen baca putusannya karena tertarik dengan vonis-vonis yang berpihak pada kepentingan korban. Ya, betul. Gitu. Ini udah 15 menit belum, Bang? Udah nih kayaknya. Gimana kalau ya udah kalau udah. Kita tutup dulu lah ya. Karena ya. Seru nih, Bang, ngobrol-ngobrolnya nih, Bang. Ya, nanti kita buat yang lebih well prepare ya. Membahas itunya. Membahas soal timbangan hukum hakimnya. Kenapa dia berpihak pada korban? Iya. Kalau misalnya, iya betul. Oke. Ya teman-teman setuju. Berarti nanti kita ketemu lagi ya, Bang ya. Ya. Ketemu lagi. Ya. Di next episode. Boleh. Jadi kita tutup lah ya malam ini. Sehat-sehat, Abang. Ya, sehat-sehat juga ya. Mudah-mudahan. Ya, teman-teman bisa nonton di channel saya sama di channelnya Bang Ahmad Sofyan. Ya, ternyata channelnya udah naik banget. Aku baru tahu tadi. Keren-keren, Abang. Iya, gitu. Oke, sukses ya, Bang ya. Oke, sampai ketemu lagi ya pada siaran berikutnya ngobrol-ngobrol serunya ya. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman, guys semuanya. Dadah. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.